Mengetahui informasi terkini, segera bergabung dengan jurnalis NTV Yohanes Viani. Yohanes, bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa longsor yang terjadi di tambang batu kuda di Cipanas, Cirebon, Jawa Barat? Silakan. Baik, Nasifi, Doni, dan pemirsa, saat ini saya berada di lokasi tambang batu kapur yang berada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, di mana memang tadi pada pukul 10 lebih terjadi longsor di area tambang, di mana longsor tadi menyebabkan ada belasan orang yang meninggal dunia. Dan tadi informasi tadi mengatakan bahwa ada 7 orang meninggal dunia, namun saat ini kami baru saja mendapatkan informasi di lapangan sini bahwa ada 11 orang yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia yang tertimbun di bawah material longsor, dan 11 orang ini telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara untuk korban luka-luka sendiri ada 12 orang yang sudah dibawa ke Puskesmas Duku Puntang. Dari 12 orang yang menderita luka-luka ini, 3 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara untuk korban yang masih tertimbun longsor ini masih dalam pencarian, masih ada sekitar 8 orang lebih. Dan informasinya bahwa bukan saja para penambang yang tertimbun longsor, namun juga ada warga atau di mana tadi ada penjual es juga yang tertimbun material longsor. Dan proses evakuasi sampai dengan saat ini juga masih terus dilakukan oleh pihak dari tim SAR gabungan, baik dari BPBD Kabupaten Cirebon, dari TNI, dan juga dari Polri dan juga Brimob. Demikian, Mas Titi. Ya, Yohanes, bagaimana dengan kondisi di kawasan atau area tempat longsor itu terjadi? Apakah ada kendala pada akses keluar masuk sehingga memengaruhi proses evakuasi? Ya, untuk saat ini memang proses evakuasi sendiri masih tengah berlangsung, di mana dibantu dengan alat-alat berat yang diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian atau melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang masih diduga tertimbun tanah longsor. Dan memang untuk proses akses keluar masuk sendiri memang tidak terhambat apapun, namun memang ini banyak sekali warga yang ingin datang untuk menyaksikan proses evakuasi di lokasi ini. Sementara pihak kepolisian dari Polresta Cirebon sendiri telah memasang polis lain di sekitar lokasi sehingga masyarakat tidak diperbolehkan mendekati ke area longsor. Selain itu juga pihak kepolisian sendiri telah membuka posko informasi di sekitar lokasi. Jadi untuk keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa mendatangi posko informasi dari pihak Polresta Cirebon yang berada di sekitar lokasi. Demikian, Doni. Ya, Yohanes, kita tahu bahwa tambang ini sebenarnya memang memiliki izin resmi ya. Tetapi apakah di lapangan mereka terkonfirmasi melaksanakan prosedur khususnya keselamatan kerja yang tepat sehingga ada upaya antisipasi terhadap bencana seperti ini? Baik, tadi kami sempat mewawancara Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, di mana Kepala Dinas tadi mengatakan bahwa memang dalam melakukan penambangan ini tidak sesuai dengan SOP, di mana para penambang ini melakukan penggalian dimulai dari bawah, yang seharusnya untuk melakukan penggalian itu dimulai dari atas sehingga untuk menghindari terjadinya longsor yang dapat memakan korban jiwa. Demikian, Doni. Apa langkah tanggap darurat yang kemudian dilakukan oleh BPBD setempat, Yohanes? Ya, untuk saat ini lokasi penambangan ditutup sementara waktu sehingga nanti sampai dengan dilakukannya penyelidikan, dan juga nanti masih menunggu hasil keputusan dari rapat dari para stakeholder terkait apakah tambang ini nantinya masih boleh beroperasi atau tidak. Dan memang saat ini masih semua pada fokus pada pencarian korban, baik korban longsor, korban meninggal dunia maupun korban yang luka-luka masih dalam penanganan dari pihak BPBD sendiri. Demikian, Doni. Baik, Yohanes, tadi Anda menyebutkan bahwa korban juga berasal dari sipil ya, atau dari kalangan umum, yaitu penjual es, kalau saya tadi tidak salah dengar. Apakah memang sedemikian terbuka atau memang digunakan untuk umum tambang ini? Ya, memang dari lokasi yang kami lihat di belakang ini, yang seperti yang kita lihat di belakang ini, bahwa memang tambang ini sangat terbuka sekali, di mana memang di sekitar ini juga terdapat warung-warung yang menjual makanan dan juga minuman, sehingga memang warga biasa selain penambang juga bisa masuk dengan leluasa atau dengan bebas untuk masuk ke dalam lokasi tambang, baik untuk menjual makanan ataupun minuman. Dan memang tadi informasinya bahwa ada salah satu penjual es berjenis kelamin perempuan yang diduga tertimbun tanah longsor, dan saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR dari gabungan TNI Polri dan juga BPBD Kabupaten Cirebon. Demikian, Mas Titi. Baik, sekali lagi berapa jumlah korban yang diduga masih tertimbun?
Ya, informasi yang kami peroleh tadi dari pihak Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumardi mengatakan bahwa ada kemungkinan masih sekitar 8 orang lebih yang masih tertimbun tanah longsor. Namun informasi ini masih terus terkonfirmasi lagi nantinya karena memang pihak Polresta Cirebon sendiri sudah membuka posko untuk masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat melapor ke pihak posko Polresta Cirebon sehingga dapat diketahui apakah keluarga mereka juga turut menjadi korban dalam longsor ini. Demikian, Nastiti. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.